kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah menghadirkan salah seorang pejabat atau yang apa tuh Pak? Staff aja. Staff aja. Sangat merendahkan. Staff dari PMI. Apa itu PMI? Saya ingin mengupas tuntas sore hari ini terkait Palang Merah Indonesia. Ada apa dengan PMI? Mari kita langsung saja bercengkrama sore ini ya dengan Pak Nafis ya. Pak Nafis, apa Nafis sih? Haidir Nafis. P ya? Ya. Oh ya biasa kalau orang Sunda Feyem. Feyem Puan tuh, ada yang nyawa tuh Feyem Puan. Nggak ada Feyem Puan di sini. Ya Pak Nafis, apa kabarnya sore ini Pak Nafis? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Kayaknya Pak Nafis masih usia masih usia belia asal ya. Dari usia berapa sekarang Pak Nafis solid nih? Usianya harus dibuka dulu. Iya nggak apa-apa, maksudnya gini dari usia itu sudah menjelang 40. Oh, berarti masih muda dong ya, masih muda. Menjelang. TW tua lah ya. TW tua. Pak Nafis by the way terkait usia. Saya nggak mau membahas tentang usia tentunya di sini. Saya mengenal Bapak ini pada saat saya mendonorkan darah saya. Mendonorkan darah saya. Tiba-tiba saya terinspirasi. Kenapa sih saya nggak podcast dengan salah satu orang di sini gitu kan, ya kan? Akhirnya saya sounding tuh yang di depan Pak. Iya. Yang apa tuh, bagian apa tuh kalau situ? Itu bagian aftab namanya atau pengambilan darah. Oh iya, cek tes ya sebelum tes. masuk ke donor tuh ada tes dulu ya. Ada di tes bagian HB, seleksi donor. HB dan tensi ya kalau nggak salah. Nah di situ saya sounding Pak. Kenapa? Sebenarnya saya sudah beberapa bulan ke belakang itu ingin seperti apa sih PMI, karena sorry itu saya Pak ya. Mungkin entah apa itu sosialisasi dari PM-nya sendiri atau memang ketidaktahuan dari masyarakat. Paradigma masyarakat tentang PM ini kayaknya untuk edukasinya kurang Pak ya. Yang mereka tahu berbondong-bondong pada saat event donor darah. Pure, jelas kan. Nah, padahal di balik itu gitu kan. Ya kan? Kita harus tahu dong PM itu apa. Nah, coba Bapak bisa jelaskan dong Pak, sebelum kita bahas ke PMI substansinya, saya ingin tahu dulu Bapak asli Sukabumi kan? Asli. USA, orang Sukabumi asli. Wih, USA apa? Orang Sukabumi asli. Gila, USA ada plesetannya. Orang Sukabumi baru tahu saya. Jadi asli Sukabumi, bisa di Sukabumi, lahir di Sukabumi ya. Jadi mengabdi pun di Sukabumi. Ya. Apa background Bapak jurusan apa? Waktu kok tiba-tiba jadi sekolah apa? Dulu saya paramedis teknologi transfusi darah tahun 2007. Ya, dulu tuh D1. Kemudian di tahun 2014 itu ada kebijakan bahwa tenaga medis itu harus D3. Kemudian saya melanjutkan di tahun 2020. Masih di Sukabumi juga? Enggak? Di Jogja. Jauh. Belum ada. Karena memang Okay. Jurusannya nggak umum. Ini Iya, makanya apa tadi jurusannya? paramedis teknologi transfusi darah. Yang sekarang ini teknologi pelayanan darah. Kalau yang sekarang TPD. Itu hanya ada di beberapa kota besar, Jakarta, di Bandung juga belum ada, Jogja, kemudian Surakarta, Surabaya, Makassar. Jadi Bapak Jogja itu waktu itu? Ya, saya Jogja. Melanjutkan D3? Melanjutkan D3 di Jogja. Untuk karir mungkin saya dulu tahun 2007 itu pertama di RS Tamrin, Jakarta. Jadi sebelum kesini tuh Bapak ini dulu ya? Iya. Oke. Karena mungkin masih bujangan, masih cari pengalaman lah. Start juga yang paling lama di Mitra Kelapa Gading. Itu hampir 1 tahun lebih. Dan memang bekerja sesuai dengan korelasinya itu ya, gitu Bang Dara. Di Bang Dara dan terakhir di Rumah Sakit Persahabatan. Sebelum saya kembali ke tanah air Sukabumi tercinta. Wih, tercinta ya, Sukabumi tercinta ya. By the way nih Pak, jurusan yang Bapak tadi apa tuh tadi ya, saya ini lupa. Teknologi pelayanan. Sebenarnya apa sih, lebih fokus ke apa sih? Coba Lebih bisa fokus, dijelaskan nggak sih? Lebih fokus ke pengolahan darah. Jadi memang selama ini kan yang kita ketahui mungkin nakes itu hanya dokter, kemudian perawat. Ya, ada lagi sebetulnya yang spesifik dia membidangi tentang pengelolaan darah, yaitu paramedis teknologi transfusi darah ini, PPD. Jadi job desk-nya Bapak itu poksinya apa gitu? Poksinya, selain mengolah darah itu. Ya, darah diolah ya? Maksudnya gimana sih? Diolah itu jadi memang sebelum kita
memberikan darah si pendonor ke pasien itu memang tahapannya sangat panjang. Oh, jadi Bapak yang proses. Nah, Misalnya proses contoh kasus nih. Saya amit-amit saya misalnya butuh golongan darah B. Tuh. Nah, terus apa yang Bapak lakukan? Butuh golongan darah B, kemudian dari pendonor mungkin ya, pendonor diambil darahnya. Ibu mungkin kemarin sudah tahu prosesnya, dari mulai seleksi sampai pengambilan darah. Nah, dari seleksi sampai pengambilan darah tidak berhenti sampai sana gitu. Jadi ada proses 5 tahapan lagi gitu. Yang pertama mungkin proses uji saring namanya, karena setiap darah itu harus melalui proses uji saring 4 parameter penyakit, yaitu HIV, sifilis, hepatitis D, hepatitis C. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lolos itu baru kita lanjutkan ke pemisahan. Itu setiap whole blood itu yang darah keseluruhan itu kita split lagi menjadi beberapa komponen darah. Mungkin yang kita ketahui sekarang komponen darah itu hanya whole blood saja, tapi itu banyak sekali komponen darah yang kita split, kemudian itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya kebutuhan rasional darah. Penggunaan darah secara rasional. Itu ada packed red cell, kemudian thrombocyte, kemudian liquid plasma, fresh frozen plasma, itu kita olah dibagi lagi. Nah, belum selesai sampai sana, kita lakukan uji QA, quality assurance. Jadi memastikan bahwa volume, kemudian si kualitas darahnya itu memang sesuai dengan standar. Ya, Standar apa itu standar? Ada standarnya. Permenkes nomor 91 tahun 2015 itu standar pengelolaan darah. Di situ tertuang bahwa darah yang layak untuk, yang aman untuk ditransfusikan tuh ada kualifikasinya. Selanjutnya setelah di QA kemudian ada yang namanya distribusi darah. Distribusi juga luar biasa, itu tidak bisa kucuk-kucuk bawa kresek, bawa darah dari PMI ke rumah sakit, itu tidak bisa. Itu ada standarnya juga. Suhunya sekian, kemudian alat untuk bawa darahnya, full pack. Nah, itu proses keempat. Proses kelimanya baru yang namanya cross match atau uji silang. Jadi sebelum ditransfusikan, darah si pendonor dengan darah si pasien itu harus dipastikan cocok di luar dulu. Ya, jadi secara in vitro namanya. Jadi secara in vitro juga dipastikan dia udah cocok, baru secara ditransfusikan. Kalau tidak cocok, dicari yang sampai yang cocok, baru ditransfusi darah. Itu tupoksi dari pekerjaan Bapak ya. Nah, saya juga pernah sounding juga bahwa PMI ini ada terdiri dari 2 unit di dalamnya. Betul. Unit ya? Apa sih unit ya? Ya, ada 2 unit. Apa itu Pak? 2 unitnya apa aja tuh? Sebenarnya banyak ya unit PMI itu, bukan hanya 2, ada beberapa unit kesehatan, tapi yang memang yang di masyarakat itu yang identik dengan PMI biasanya unit kebencanaan, itu unit markas, dan unit donor darah. Nah, apa bedanya itu yang kebencanaan dengan donor darah apa? Kalau kebencanaan memang dia tugasnya untuk mitigasi bencana, kemudian penanggulangan bencana, edukasi ke masyarakat terkait bencana. Apalagi sekarang kan memang isu global sekarang tuh megatrust, kemarin sudah terjadi di Rusia dan Jepang sesuai dengan prediksi, dan Sukabumi juga termasuk salah satu lempeng di Sasak Cimandiri, itu berpotensi juga dia gempa. Sehingga di tahun 2020 ada program dari American Red Cross untuk membuat retrofitting atau rumah tahan bencana. Itu di Baros percontohannya. Sampai sekarang masih berdiri. Ya sudah selesai programnya, dan memang itu salah satu prestasi juga karena Sukabumi bisa membuat rumah dan dipercaya oleh US pilot project, pilot project itu Sukabumi dan Sidoarjo untuk membuat retrofitting itu. Kemudian unit yang kedua, unit donor darah tadi Ibu, yang donor Bapak darah lagi ini ya Bapak fokusnya di situ ya, unit yang donor saya darah. di situ di setiap hari aktivitas saya di unit donor darah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang saya jalani. Dan Bapak tadi udah menyampaikan 5 apa tuh namanya? 5 poin. Tupoksi. Tupoksi itu. Pak, sebenarnya di pikiran saya banyak banget yang bisa tapi dari mana dulu ya guys? Gue bingung nih, karena gini, kita mulai nyisir dari bawah ya, dari pemahaman donor,
sosialisasi donor dan lain sebagainya. Saya pengen mulai dari dasar pertanyaannya. Karena apa Pak? Sekali lagi saya memakai bahasa paradigma di masyarakat. Ya. Bahasa bayi. Ya. Jadi pemahaman PMI itu sendiri Pak. Apakah memang, ini pertanyaan saya ya, pertanyaannya mungkin mewakili viewers The Mortal ini juga di luar sana. PMI ini cuma jualan darah? Iya benar nih Pak ya, saya cobain. Atau apa sih gitu loh? Tugasnya dari, terlepas dari di dalamnya ada beberapa unit yang tadi Bapak sampaikan, tapi kan secara keluar itu kan yang dikatakan cuma PMI, betul nggak? Iya. Masyarakat nggak tahu itu yang namanya ada unit darah, unit bencana, nggak akan mereka tahu, nggak akan mau tahu gitu loh. Yang jelas PMI itu darah, udah gitu aja gitu kan. Nah, bukan seberapa jauh sih? Apa sih jadi apa ya untuk donor sendiri Pak? Apa sih dari visi misi dari PMI sendiri Pak? Visi misi PMI, mulai dari PMI dulu mungkin ya. PMI itu disclaimer dari awal, mungkin kedepannya juga nanti akan jadi pembahasan. Saya disclaimer, PMI itu organisasi masyarakat. Organisasi kesehatan ya masyarakat. Okay. Itu PMI itu secara struktur bukan di bawah pemerintah daerah. Oke, jadi berdiri sendiri ya? Berdiri sendiri, mandiri. Itu entitas mandiri, dia memang secara anggaran pembiayaan juga itu tidak tidak mengambil subsidi atau tidak mengambil dari APBD. Mungkin ada hibah tapi memang tidak terlalu besar. Jadi memang PMI ini tugasnya pertama tadi sudah saya sampaikan, sudah di highlight beberapa ya, untuk penanggulangan bencana, kemudian bertugas untuk pengelolaan darah tadi itu. Walaupun ini yang memang di masyarakat sampai sekarang masih jadi paradigma tadi. Iya benar. Sepertinya PMI ini tadi Ibu sampaikan hanya jualan darah. Iya gitu benar. kan? Betul kan? Enggak. Ya. Ini yang memang kita sedang luruskan, Ya. sedang luruskan dan kita selalu sosialisasikan. Mungkin di PMI itu memang ada unit donor darah yang mengelola darah, yang sebetulnya memang pengelolaan darah ini bukan sepenuhnya tanggung jawab PMI. Ini ada di Permenkes itu, di Undang-Undang nomor 1 Undang-Undang tentang Kepalang Merahan juga tahun 2018 ada bahwa darah yang bertugas untuk pemenuhan darah di sebuah kota itu bukan hanya PMI, tapi pemerintah, kemudian masyarakat, ya seluruh stakeholder itu memang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan darah di suatu kota. Berarti itu otomatis tugas dari PMI dong, Tugas untuk PMI bagaimana itu, mensosialisasikan itu betul? Ya, mensosialisasikan betul. Iya. Ya, tugas PMI tadi mungkin sosialisasi, kemudian mengolah tadi, kemudian mendistribusi tadi. Iya. Nah, jadi memang ini yang harus diluruskan, masyarakat juga harus paham memang ini kalau tidak ada support, ya kalau support sistemnya nggak bagus gitu dari masyarakat, pemerintah, PMI itu nggak akan jalan. Ya jadi saya kalau boleh underline, bold, garis miring, tulisan miring. Jadi akarnya dulu nih bahwa PMI ini adalah mandiri ya, berdiri sendiri, bukan. Nah, ya kan itu harus paham dulu dong. Harus disclaimer, teman-teman itu harus paham. Harus paham dulu dari akarnya. Karena apa yang ya maaf ya, mungkin ini asumsi saya ya. Sebagian masyarakat itu mungkin 99,99% itu PMI itu yang kita pemerintah, benar sih? Padahal ternyata di balik itu PMI itu adalah organisasi kesehatan masyarakat yang itu berfokus concern di dunia itu tadi donor ya, darah dan kebencanaan. Bisa disamakan nggak sih dengan istilah bank darah PMI? Ada bank darah, ada PMI. Bank darah itu di rumah sakit biasanya. Kalau bank darah mereka hanya mengelola darah sesuai permintaan dari ruangan. Biasanya kita memang yang mendrop ke bank darah itu. Oke. Jadi itu masing-masing otonom rumah sakit ya. Rumah sakit memang diwajibkan saat ini, standar akreditasi juga mewajibkan bahwa rumah sakit itu kalau tipe A ada tipe-tipe ya, harus punya bank darah untuk mempercepat pelayanan. Karena memang setiap pasien membutuhkan darah dari ruangan, saat harus ke PMI kan ada ribet birokrasinya. Ada waktu dan juga kadang-kadang ini 10 tahun ke belakang ya, yang ambil darah itu PMI, kucuk-kucuk ke PMI ngambil darah, kemudian butuh darah, kita
kasih darah, kemudian dia bawa dari PMI ke rumah sakit itu dalam keadaan bawa kresek, dimasukin ke jok motor, kemudian dia pulang dulu ke pasar dulu, ngabaso dulu gitu kan kadang-kadang gitu. Kontaminasi dong. Nah, itu sangat rentan gitu terhadap Emang kualitas itu darah. jadi seperti itu, Pak? Ya, 10 tahun ke belakang seperti itu. Wow, 10 tahun ke belakang loh terjadi seperti Dikarenakan itu. memang ya dikarenakan tadi tidak adanya bank darah tadi, Iya. pasien yang memang tidak teredukasi terkait si Nah, darah ini. PMI sendiri kenapa gitu mengaminkan prosedur seperti itu? Ya Kenapa kan nggak karena merubah? memang berproses semua ya kan. Oke. Harus ada progres untuk memperbaiki semua itu. Ya salah satunya memang Harus ada kejadian dulu mungkin, bukan progres. iya saat ada kejadian misalkan ada reaksi transfusi, Iya. ada kontaminasi, Nah. itu yang disalahkan tetap PMI. PMI Padahal kan? ini si darah itu dibawa sama Eh, keluarga istilahnya pasien. pas pulang jam dulu. kabelnya sudah jelas gitu kan langsung gitu Iya. kan. Tapi ternyata Iya. gitu ya itu tadi. Makanya mekanismenya sekarang berubah. Jadi si darah ini harus dibawa oleh kurir yang memang dia khusus. Dia Oke. bawa box khusus, kemudian suhunya terkontrol, Oke. ya. Kemudian dia membawa sesuai dengan permintaan kebutuhan di bank darah. Itu petugas dari pihak PMI atau bank darah? Bank Dari darah. bank darah ya masing-masing ya. Di bank darah, tapi kalau banyak di atas 50 kantong biasanya kita juga drop kita Nah. antar. Banyak banget ya yang ada di ini udah di list nih. Coba mana dulu nih. Memang kompleks di Iya, PMI itu tidak makanya hanya gitu. donor. Makanya saya kaget, oh ternyata ini ya gitu. Nah, terus lanjut Pak. Program yang sudah Bapak udah berapa tahun di sini gabung di PMI Sukabumi? Sebentar sih, saya sekitar 15 tahun. Berarti 10 tahun yang lalu Bapak ngalamin itu kan pengalaman Bapak dong? Ya, karena saya di PMI itu bukan dari nol lagi, dari minus mungkin dulu. Oh gitu. Pemenuhan darah tuh dari kota lain dulu. Bukan dari sini? Ya, dulu tuh pemenuhan darah kita bisa dropping dari kota Bandung, Kabupaten Bandung, dari Itu kita Bogor. beli apa gimana? Dari Bogor. Kita ke sana sesuai kebutuhan kita dulu, kita ngambil. Kemudian nanti mungkin biaya pengganti pengolahan darahnya kita ganti nanti. Kenapa sampai terjadi seperti itu di Sukabumi waktu itu pada zamannya? Waktu itu. Ada apa? Ya waktu itu memang mungkin tingkat kesadaran masyarakat juga masih kurang, sosialisasi PMI memang masih kurang. Tidak ada. Masih, ya betul-betul masyarakat masih awam terkait Iya. tentang donor darah. Kalau donor darah korelasinya pasti dengan jarum dan itu Iya. sangat mengerikan Iya, gitu kan. Sebenarnya usia untuk pendonor itu berapa tahun sih batasannya? Dari Untuk usia pendonor tuh 17 sampai 60. 17 berarti SMA ya? SMA kelas 3 ya? Iya, dia harus sudah punya. Kenapa? Apakah saya mau nanya kenapa? Kalau kenapa kesannya jadi memojokkan ya? Saya enggak. Ganti. Apakah PMI sendiri sering bersosialisasi misalnya ke kampus-kampus gitu kan ya, untuk mengedukasi para mahasiswa-mahasiswi fungsi donor ya kan, feedbacknya buat kita bermanfaat juga. Itu pernah nggak sih dilakukan seperti itu program-program itu? Ya, itu memang jadi program kita setiap tahun di PMI, khususnya di unit donor darah. Program termasuk top tier atau program unggulan PMI untuk melakukan sosialisasi. Tapi yang jadi masalah memang kalau ke sekolah masih berjalan sampai sekarang. Oh gitu. Berjalan kalau sekolah. Progresnya? Progresnya memang begini lah kalau di Kota Sukabumi. Kita Kultur masyarakatnya ya. Masyarakat kultur nih. Kita edukasi dari SMA misalkan kelas 2, kelas 3 SMA. Tapi saat dia kuliah itu 50% yang orang Sukabumi itu yang sudah kita edukasi itu kuliah di luar Bandung, Jakarta, oke. itu kan 50%. Gitu Terus? kan. Mereka melanjutkan mungkin yang dengan lingkungan dan juga mindset yang lebih mungkin mereka lebih maju di kota besar, mereka melanjutkan gitu, rutin donor darah karena lingkungan, sehingga dia termotivasi untuk donor darah karena itu kan. Kalau kita ada keinginan itu harus ada motivasi dari biasanya lingkungan, ya eksternal dan internal. Kalau di Sukabumi mungkin yang kembali ke rumahnya, ke kampung halamannya, mungkin ya ada yang sedikit yang melanjutkan rutinitas mereka untuk mendonorkan darah. Tapi tidak membuat pihak dari PMI tidak menyudahi sosialisasi itu kan, tetap bergerak. Tidak sampai sana saja. Yang jadi masalah kedua juga biasanya untuk donor darah mengumpulkan orang untuk sosialisasi donor itu memang agak susah. Misalkan
apa sih yang menjadi kendala gitu loh? Ya, Gitu, saya. orang-orang tuh udah duluan tuh udah merasa ngeri, mungkin takut ya donor. Karena Waduh. jarum, padahal jarum apa sih? Gitu ya. Sakitnya jarum apa? Lebih sakit ke petis. Ini yang salah, ini yang salah dari orang tua zaman dulu. Apa? Kalau ada dokter, ada mantri, lu suntik, mana yang disuntik gitu kan. Oh iya benar, Itu brainwash-nya jadi udah brainwash dari awal. kecil, mindsetnya ke bawah sampai ngedengar kata jarum, ngedengar Iya. kata polisi gitu kan. Iya benar. Mau polisi gitu kan. Benar. Siunan Iya, budak benar. gitu kalau mau Padahal jadi psiun beneran jadinya. Padahal itu alam bawah sadar sampai besar itu Suges. jarum. Jangan kan ada cerita, mungkin jadi kita kemana-mana nggak Iya, apa-apa ya. apa-apa. Ada cerita mungkin di salah satu instansi pendidikan polisi gitu lah di luar Bisa lah, minum bukan di ya, sini. ha? Ya silakan. Jadi dia tuh memaksakan donor bukan karena dia mau, Panggilan, ha? tapi memang instruksi dari Atasan. atasannya. Padahal mah ini bukan sekali dua kali menemukan, Pak sebetulnya saya tuh ngeri gitu jarum itu sekelas aparat yang memang fit gitu kondisinya, mentalnya mendengar kata jarum sudah. Nah saya mungkin asumsikan mungkin masyarakat juga seperti ini gitu kan, mungkin masyarakat seperti ini, jangankan yang mentalnya seperti ini apalagi masyarakat biasa gitu. Jadi memang ini yang berat untuk kita untuk kita selesaikan gitu. Tapi tetap harus mencari solusi dong dari PM. Ya. PM pun harus mencari solusi karena benar-benar PM ini menjadi ujung tombak bagi mereka-mereka yang ada di rumah sakit Ya, sana yang membutuhkan membutuhkan. Saya pernah menghadirkan narasumber yang terkait thalassemia ya. Betul. Saya tergerak di situ Pak. Kenapa saya terinspirasi untuk saya akan mengundang orang PMI di sini. Saya ingin tahu bagaimana ini sama seperti kita saya. Karena apa? Ya Allah Pak, saya baru dengar ya. Ternyata thalassemia itu sangat-sangat bergantung kepada darah. Betul. Nah, makanya saya sampai berandai nih Bu, kalau si pasien thalassemia yang tidak mendapatkan darah, apa yang terjadi? Saya tanya pernah sempat begitu. Iya. Itu tadi antara hidup dan mati katanya. Betul. Subhanallah. Berarti ya Allah saya sampai speechless tuh ya waktu saya menanyakan itu kepada narasumber aktivis thalassemia. Nah makanya saya kenapa Pak saya hadirkan Bapak di sini tuh saya ingin yang mengedukasi masyarakat. Sebenarnya donor itu baik loh untuk kita, benar nggak? Dari sisi habluminallahnya kita punya amalan pahala berbuat baik kepada manusia sesama, dan untuk feedbacknya ke kita banyak Pak, benar kan? Saya sendiri merasakan pas saya testimoni dari saya sudah 15 lebih lah ya donor. Berarti kalau saya melihat dari yang tupoksi Bapak sampaikan yang tadi poin-poin itu loh, ya kan Bapak di situ kan unit darah itu kan, berarti darah saya aman dong ya, karena tidak ada telepon dari PMI. Nah itu juga satu indikator Bener kan? kesehatan gitu kan. Iya kan Ini Pak, bener kan? yang memang belum sampai juga masyarakat terkait benefit untuk Iya. pendonor Iya gitu. makanya. Kebanyakan pendonor itu taunya memang mendonorkan darah itu untuk orang lain. Nah. Padahal benefit lebih besar itu ke Iya, diri kita. feedbacknya ada Feedbacknya. gitu. Pertama mungkin Betul. untuk benefit pertama kita bisa tahu status kesehatan. Betul. Status kesehatan. Nggak usah harus apa cek Cek HIV, nggak usah. HIV, Dengan donor darah aja sifilis, kita udah aman. hepatitis. Ya kan? Hepatitis ini prevalensinya tinggi di Asia Tenggara. Hepatitis ini kita nggak ngerasain apa-apa, tiba-tiba hepatitis B Iya. banyak gitu kan. Prevalensi tinggi di Asia Tenggara. Kemudian Dengan hepatitis donor darah kita sudah tahu dengan donor darah hasilnya, ya kan? kita tahu indikatornya. PMI nggak ada telepon, wah darah gua Amin. bagus gitu kan. Aman, amin Nah, betul kan? itu jadi satu indikator kesehatan Betul. juga. Hmm. Yang keduanya melancarkan sirkulasi. Hmm. Di mana sirkulasi darah lancar itu bisa menyehatkan jantung, kemudian Betul. terhindar dari heart failure dan juga stroke. Itu kan stroke dan gagal jantung itu penyumbatan biasanya. Gitu. Ya, penyumbatan. Dengan donor darah, sirkulasi darah lancar, otomatis jantung sehat. Kemudian kita juga terhindar dari tadi stroke tadi. Dan ada mitos katanya udah donor itu badan jadi ringan. Terus kita ngeluarin darah kotor, bener gak sih? Nggak ada darah kotor sih. Bapak bener gak sih? Bener saya mitos saya. Ya. Pokoknya kita donor tuh keluar darah kotor loh. Itu bener gak sih? Sebetulnya darah tuh ada darah yang sehat dan darah yang mungkin tadi mengandung penyakit. Iya. Kalau darah kotor itu memang itu mitos sih. Terlalu ekstrim ya kalau darah kotor jadinya. Kalau enteng memang karena biasanya penumpukan zat besi itu sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Termasuk juga zat besi. Kalau Oke. menumpuk di
misalkan di leher. sendi-sendi itu biasanya berat. Ya, Yang pendonor benar, itu benar. merasakan gitu. Betul. Kalau udah di sini numpuk, dia udah warning, udah ada reminder untuk kayak donor ada lagi. kayak Nah, oli habis. nah gitu. Oli ganti. Saatnya donor kalau perlu. Nah, itu betul. kayak yang sudah rutin itu sudah tahu gitu kan. Jadi itu beberapa benefit. Kemudian juga jurnal terbaru juga itu bisa memang meregenerasi sel secara cepat. Otomatis sel diregenerasi secara cepat, otomatis mungkin kita akan selalu terlihat lebih muda Iya, dan juga fresh, ya. lebih fresh dikarenakan tadi regenerasi sel yang biasanya 120 hari sel kita meregenerasi dan darah pun 120 hari itu dengan donor dipercepat. Kalau donor itu biasakan 60 hari gitu. Kemudian tadi mungkin pahala itu yang mungkin itu mah urusan di kita sama Allah kita ya. Karena tadi yang sudah saya sampaikan beberapa darah itu kan bisa di-split. Jadi otomatis setiap kita mendonorkan darah bukan saya satu orang yang kita bantu, bisa 2 sampai 3 orang gitu. Kalau boleh saya iklan dikit nih untuk viewers The Portal yang militan banget deh. Hai, kalian selalu nanya kenapa sih Mbak Rika suka fresh ini? Rahasianya ya guys. Jadi donor darah. Bener nggak? Bener kan? Jadi kan tadi Bapak bilang kita fresh itu benar. Saya ini ya kalau udah ini testimoni ya Pak ya. Saya ingin memberikan juga sharing is caring. Jadi pada saat yang tadi Bapak benar kayak udah gak enak nih gitu kan. Donor. Ya, dibekam udah ya kan kayak gini. Aduh, apalagi wah ini harus donor nih. Dulu Pak, kita nunggu donor tuh 6 bulan. Bener nggak? Betul. 6 bulan sekali itu kenapa tiba-tiba bisa jadi 3 bulan sekali itu ada apa? Saya pengen tanya itu. Apakah itu aman untuk kita pendonor gitu dari 6 bulan ke 3 bulan? Apa sih sebenarnya yang bisa merubah ritme ya? Interval. Interval coba Pak jelasin. Jadi knowledge itu biasanya memang berkembang kan ya. Terkait donor ini memang WHO setiap tahun itu memberikan update terkait kebijakan dan juga aturan-aturan terkait donor darah. Salah satu tugas mereka. Jadi dulu memang 6 bulan, kemudian turun ke 3 bulan. Iya. Kemudian sekarang 60 hari. Hah? 60 hari itu sudah. Serius? Betul, 60 hari itu sudah bisa mendonorkan darah kembali. Itu aman buat pendonor? Aman. 60 hari? Ya, aman. 60 hari berapa? 2 bulan ya? 2 bulan. Alasannya eritropoiesis itu hanya 56 hari. Pembentukan sel itu eritropoiesis namanya itu cukup 56 hari. Kalau kita donor 2 bulan sekali nggak habis darah kita. Nah, ini juga yang salah di masyarakat ya. Kalau kita donor terus darahnya habis. Iya, pertanyaan uang besok ini. Nah, ya justru mekanisme tubuh kita dikasih sama Tuhan itu sudah luar biasa. Setiap ada yang kurang itu segera diganti. Ya, dalam nggak sampai 48 jam itu sudah tergantikan dengan darah yang lebih fresh, dengan darah yang kaya antibody. Itu kan yang kita butuhkan di badan itu antibody, imun untuk daya tahan tubuh. Kemudian tadi sel-sel yang baru yang memang fresh untuk badan kita. Oh, jadi dari 6 bulan, 3 bulan, sekarang 2 bulan, 20 hari ya. Wah, luar biasa. Berarti saya harus ngitungin. Jadi benar Pak. Nah, Pak, apa sih yang namanya ya? Kalau donor nih kan kita nih biasanya kalau ada event-event di luar itu Pak, donor di luar. Dengan dibandingkan kita donor di PMI langsung, ada perbedaan nggak sih dari sisi sterilisasi atau apapun itulah? Kan kata Bapak tadi darah yang itu untuk kontaminasi dan sebagainya itu gimana tuh kalau bisa ada kan suka ada banyak event yang donor darah apalah gitu kan judulnya kan rame-rame tuh. Nah itu gimana Pak? Lebih ke sterilisasinya? Memang secara kualitas donor di gedung PMI itu memang lebih aman ya, aman gitu, terjaga, suhu terjaga, kontaminasi terjaga. Tapi kita meminimalisir itu kontaminasi tersebut itu dengan cara mungkin kita warn ke panitia. Ya memang ada kriteria khusus dari tempat. Kriteria ya. Biasanya bagian humas kita kalau besok misalkan ada kegiatan sudah dia survei duluan gitu. Untuk tempat harus steril, kemudian suhu tidak boleh panas gitu. Kemudian kita juga menjaga suhu tersebut. Kita punya cool box khusus untuk darah yang suhunya terkontrol. Itu mungkin memang ada sedikit kerusakan mungkin ya, tapi tidak mengganggu kualitas darah tersebut. Tapi boleh dikata itu aman kalau untuk donornya sendiri aman ya Pak? Alhamdulillah aman. Oke, maksudnya nggak ada pernah kejadian apa gitu dari sekian Bapak
dia di 15 tahun berarti ya di PMI, ada nggak sih pernah kejadian apa gitu terkait dari pendonor, ada nggak sih? Kalau pendonor memang reaksi donor itu kan kembali lagi ke pendonornya, sering Kembali tubuh masing-masing ya. ada yang pingsan, itu kan memang reaksi pingsan normal gitu ya, kemudian pusing setelah donor, muntah gitu. Biasanya memang ini yang harus diperhatikan juga saat kita akan mendonorkan darah, itu harus jujur gitu. Kadang-kadang karena memang dia pengen donor. Nah, ini juga mungkin balik lagi ke pertama syarat pendonor tadi. Syarat ini bukan untuk memberatkan gitu, justru kita protek si pendonor supaya sebelum donor dia sehat, setelah donor itu harus sehat gitu. Jangan sampai setelah donor dia malah ngedrop gitu kan. Jadi memang harus jujur saat kita mengisi Oh iya, pantas ada form khusus yang ibu dan mulai begadang, nggak minum obat, ya kan kayak gitu. Berarti untuk memprotek diri kita, si pendonor sendiri gitu. Makanya banyak gitu pertanyaannya. Jadi jangan sampai nggak jujur saat kita kurang tidur, jangan dipaksakan untuk donor. Iya, jadi sesuai lagu itu, jujurlah padaku, salah. Jadi harus jujur ya di awal, karena itu untuk memprotek pendonor juga. Iya, supaya dia tetap. Jadi selama Bapak bertugas ini nggak ada ya kendala, bukan kendala sih. Untuk darah yang kita transfusikan selama ini, alhamdulillah aman dan memberikan efek terapeutik atau efek terapi kepada si pendonor. Nah, dari hasil darahnya sendiri kan Bapak tuh yang meriksa darah dari pendonor itu ya. Ada berapa temuan kasus yang darahnya? Nah, ini menarik. Sebenarnya ini sih goalnya. Ini menarik. Ada berapa kasus Pak yang Bapak temuan ini kan banyak dong, 15 tahun loh Bapak bergabung di PM ini. Dari sisi pendonor dulu ya. Gitu. Dari 15 tahun terakhir ini ada yang namanya pengecekan kadar hemoglobin. Di 10 tahun ke belakang dulu itu biasanya yang kadar hemoglobinnya tinggi di atas 17 kan. Untuk range-nya itu kan 12,5 sampai 17. Ibu juga kemarin mungkin dicek ya. Dicek. Kalau di atas itu kita biasanya tangguhkan, di bawah juga kita tangguhkan. Nah, ada fakta menarik di kesini tuh, bukan rentang yang tinggi itu kadar HB di atas 17 itu bukan tentang usia di atas 30 atau 40, tapi usia belasan pun. Sekarang tuh kadar HB-nya anak SMA, betul. Kenapa? Nah, ini yang menarik, memang ini juga harus jadi kajian lebih lanjut mungkin ya. Mungkin dari segi makanan dan minuman, pola hidup, makan, lifestyle ya. Minuman anak-anak sekarang pagi-pagi sudah minum torpedo, gitu kan. Kopi, matcha, boba. Itu menjadikan ngaruh ke berarti yang iklan-iklan itu benar ya Pak ya? Maksudnya iklan itu bukan hoax ya, maksudnya itu benar ya? Bukan iklan, siapa sih berita-berita yang banyak tuh trending tuh usia sekian udah ngalamin gagal ginjal. Itu kan benar ya, SMP sudah gagal ginjal karena kan ya tadi minuman tadi. Karena ginjal ini sebagai fungsinya filter gitu kan, harus memfilter berat, minuman yang berwarna, kemudian minuman yang berasa, manis gitu kan. Ya, sementara ginjal itu lama-lama yang nggak kuat gitu. Sama dengan kadar hemoglobin tadi. Jadi akhir-akhir ini anak-anak SMA yang usia 17 sampai 20 tuh udah di atas 18 HB-nya, 19. Yang normal harusnya? Yang normal 12,5 sampai 17 untuk donor ya. Untuk donor itu range-nya 12,5 sampai 17 gitu. Jadi kalau kita presentasikan mungkin 20% gitu dari misalkan dari 100 orang, 20 orang itu gagal HB dikarenakan minuman, dikarenakan HB-nya tinggi tadi di atas 17. Nah, kemudian mungkin pengalaman yang selanjutnya tadi terkait temuan kasus darah, parameter penyakit yang kita temukan, gitu kan. Penyakit yang kita temukan. Kan kita tadi saya sampaikan penyakit yang kita periksa itu HIV, sifilis, hepatitis, kemudian hepatitis C. Nah, kalau dulu mungkin kasus sifilis dan HIV itu biasanya memang rentan usia yang memang di atas 20 atau 30 gitu kan ya. Karena memang itu berkaitan dengan sexual activity gitu kan, sexual activity. Ya, sexual activity. Tapi sekarang saya nggak akan nyebut data gitu kan. Tapi sekarang itu banyak di usia belasan sudah terkena penyakit-penyakit yang tadi ini juga concern untuk orang tua mungkin di rumah ya, anak-anaknya supaya memang dikontrol. Ini warning untuk kita semua sebenarnya. Semua betul. Ya kan? Jadi memang
kita juga salah satu program kita juga pengendalian HIV bersama dengan Komisi Pemberantasan AIDS di Dinas Kesehatan. Kita sering laporkan karena mereka juga yang memantau ke depan. Sorry Bapak motong, data yang Bapak temuan itu ada nggak sih transparansi ke misalnya di blow up atau Bapak speak up bahwa ini ada nggak sih untuk apa gitu? Ya untuk tadi itu. Ini kalau data pribadi kita nggak blow up, tapi untuk data mungkin keseluruhan presentasi. Misalnya penyakit ini sekian gitu, mungkin global ya. Itu ranahnya Komisi Pemberantasan AIDS di Dinas Kesehatan. Tapi kan dasarnya dari PMI. Nah, kita hanya memberikan data ke mereka. Kalau terkait nanti penanggulangan mereka yang mereka yang ini temuan dari sini ya, gitu. Karena bukan tupoksi kita tadi, tupoksi kita sampai sampai itu ya, tadi penelitian si darahnya ini pengolahan darah. Pengolahan darah gitu ya. Cuma ya saya spill sedikit tadi, datanya yang memang bukan di usia tadi, di usia 30 atau yang malah di 30 ke bawah ya. Ya, sekarang tuh 30 ke bawah yang memang sudah terkena penyakit menular tersebut gitu. Ngeri ya. Iya. Terus ya aku jadi bingung sendiri solusinya gimana ini pemerintah ya. Mesti kita kembali ke pemerintah loh sebenarnya. Ya nggak sih? Maksudnya bukan lebih memang secara ini kita personal. Cuma kan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah bagaimana cara mengedukasi masyarakat. Betul. Ya kan untuk sadar akan itu tadi sehat untuk diri kita sendiri ya kan. Tadi dengan donor ternyata nggak usah general medical check up nggak usah gitu loh, bener nggak sih? Cukup dengan kita donor darah aja penyakit cek HB, tensi. Orang tuh kadang nggak sadar apalagi di atas 40 itu kan memang harus sering ke bengkel lah kalau mobil udah aus kan. Tune up terus. Nah iya, ngerokok terus kan, cek up ke puskesmas kan. Iya, tuh, tapi dengan donor darah tadi intervalnya 2 bulan sekali otomatis terkontrol. Iya. Tensi, kemudian kadar hemoglobin, kemudian anamnesa dokter gitu kan. Kemudian setelah dia lolos donor 4 parameter penyakit tadi kita periksa, itu kan satu benefit yang luar biasa sebetulnya. Bapak tahu nggak, se-excited itu kalau saya mau donor, benar, se-happy itu saya mau donor, benar, ini asli loh. Karena gini, setelah saya donor, badan saya ringan, itu bukan bohong Pak, ringan ngoleang, bener tuh, bahasa Sundanya ngoleang, itu bener loh, testimoninya aku, bukan katanya-katanya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang tadi saya sempat ini, bukan sistem, bukan mekanisme apa ya, istilahnya apa ya, jadi gini, misalnya nih amit-amit, misalnya ada kasus darah yang misalnya ditemuan ini, si pihak dari Bapak nih, unit darah ini, report dong ke pendonor karena datanya sudah ada dong, data kita tuh udah ada, termasuk saya nomor handphone ganti pun saya ditanyakan kan gitu. Nah itu report bahwa Anda gitu, apakah seperti itu, gimana sih? Kita punya protokol. Saya ini dulu ya, mungkin tadi ada yang terlewat. Alhamdulillah kita sudah terakreditasi di tahun 2024 untuk standar pelayanan darah. Ya, akreditasi ini memang sebuah asesmen atau penilaian terhadap suatu instansi yang memang dia spesifik melakukan aktivitas seperti kita mungkin pelayanan darah. Kita sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi setiap prosedur kemudian setiap protokol yang kita laksanakan itu harus sesuai standar dan terkontrol gitu kan. Ada monefnya, monitoring, evaluasi setiap kegiatan. Termasuk ini gitu. Jadi setiap ada yang misalkan terpapar temuan gitu. Untuk 3 penyakit masih kita bisa langsung kasih tahu ke si pendonor, sifilis, HIV, sifilis, hepatitis dan hepatitis C. Untuk HIV saat ini kita harus laporkan ke Komisi Pemberantasan AIDS sebelum ke personalnya gitu. Iya, sebelum personalnya. Ya, nanti dari yang menangani biasanya di tiap puskesmas itu tergantung domisili dia ada konselor namanya. Jadi nanti di konsel karena memang untuk memberikan tiba-tiba ibu shocknya luar biasa. Makanya banyak yang teriak-teriak kan dulu kantor kita pas di Dinas Kesehatan dekat KPA gitu kan, yang banyak yang teriak-teriak tiba-tiba kejang. Saking kaget itu tidak bisa sembarangan kita kasih tahu. Bapak kemarin donor, Bapak HIV, orang langsung mati ya. Yang udah habis donor malah bukan sehat ya. Iya, HIV kan nggak bisa sembuh gitu. Walaupun sekarang mungkin mortality rate atau kemungkinan hidupnya itu lebih panjang kalau sekarang karena ada. Jadi yang 3 ini aja yang langsung kita, sounding ke. Ya biasanya dokter yang sounding ke
kita konseling ke pendonor untuk biasanya protokolnya juga nggak langsung dia dijudge, kita nggak mendiagnosa, dia kita rujuk ke lab untuk second opinion gitu kan. Ada second opinion dulu dari lab. Misalkan diagnosa ini apa? Betul. Kita begini. Karena kita screening bukan identifikasi. Betul. Nah, screening itu secara misalkan ada 100 pendonor, kita screening gitu. Keseluruhan. Ada yang mencurigakan, walaupun sedikit, ya kita eliminasi. Itu prinsip screening. Kalau identifikasi kan satu, nah kita periksa gitu kan, misalkan di lab. Nah, dia ini lebih ke screening. Nah, diagnosanya udah pasti. Kalau screening mah hanya sedikit tuh ada misalkan ini mencurigakan, ini hasilnya tetap kita eliminasi gitu. Karena ya tadi darahnya untuk orang lain. Iya benar kan, untuk di-share. Oh gitu. Jadi ada ya, sudah berapa kasus yang nggak apa-apa dong kita buka buat. Kalau data banyak itu tiap, apalagi hepatitis B tadi saya di depan sudah. Hepatitis B apa sih penyakitnya? Hepatitis B itu apa ya bahasa Sunda? Konengen kayaknya. Oh ini hati, bukan liver. Dia hati liver. Dia penyakit hati, hepatitis B itu. Emang menular ya? Menular, itu dari keringat juga bisa, hati-hati. Kadang-kadang orang anak kos itu kan ganti-ganti anduk baju atau pijama. Ini dong kalau kita di hotel. Nah, itu memang banyak yang harus kita perhatikan saat akan menggunakan fasilitas umum. Benar. Sekelas hotel berbintang pun kita hati-hati ya. Saya aware banget. Makanya prevalensinya tinggi gitu kan. Jadi gitu. dari keringat, itu bisa dari cairan. Itu hepatitis B. Kalau tapi kalau hepatitis B C sama lebih parah hepatitis C. Kalau sifilis HIV itu biasanya tadi seksual activity. Iya. Kalau HIV kan nggak menular kan? Maksudnya tidak menular. Bukan. Maksudnya tidak menular lewat yang tadi, yang kayak kita keringat kayak enggak kan, lebih kepada hubungan, ya kan, hubungan seksual kan gitu kan? Iya begitu. Iya kan? Kalau untuk penularan kita kan pernah datengin juga. Dokter siapa waktu itu? Yang dari HIV itu? HIV. Kita sudah hadirkan juga waktu itu. Iya, makanya ini sangat korelasi, gitu, ada banyak hubungannya dengan di podcast ini ya. Pernah kita beberapa narasumber memang ya itu tadi concern di dunia masing-masing. Memang kompleks di PM itu, jangkauannya memang seperti skupnya kecil tapi jangkauannya luas. Iya benar ya. Ke semua lapisan gitu. Kita dari beberapa instansi juga ternyata PMI ke dinas sosial, ke dinas kesehatan udah jelas gitu kan. Dinas pendidikan, semuanya itu terintegrasi. Betul. Nah, kan tadi yang terkait ada perubahan ya yang tadi saya kemarin lihat pas di donor kemarin ada ruang khusus yang notabene 3 bulan lalu belum ada. Saya kesini ada ruangan khusus untuk pendonor ya. Setelah didonor ada ruangan khusus untuk kita si pendonor refreshment. Refreshment itu kan baru ada tuh, saya baru lihat itu katanya. Itu sebenarnya ada itu. Enggak, sebelum saya belum ada. Waktu saya ke situ berapa bulan? Sebelum akreditasi mungkin. Ya, makanya kan berarti ada perubahan dong. Yeah. Karena saya mikir gini loh, enak aja habis sempat dibuang gitu, udah donor udah aja gitu kan, bodo amat pendonor mau gimana begini kan, nggak gitu juga. Tapi lebih ke ada sisi memanusiakan manusia lah. Pada saat pendonor sudah selesai, kita dikasih tempat untuk istilahnya ya minum-minum teh lah, gitu kan ya. Dan ruang khusus gitu kan. Dan itu memang standar. Standar ya. Standar dari pengambilan darah itu dari mulai seleksi sampai dia refreshment itu harus tersedia. Iya. Kenapa kemarin itu terkendala dengan tempatnya sedikit. Setelah akreditasi ternyata surveyor itu minta yang sudah ada di standar Permenkes itu harus ada. Akhirnya dibuatkan itu. Tapi katanya kalau di Jakarta di luar daerah dikasih nasi goreng, dikasih steak. Dikasih bubur. Ya, memang di luar itu banyak yang PMI tadi kembali lagi kan, PMI itu mandiri, tapi memang bisa dia meng-hire pihak ketiga yang memang tidak terikat gitu. Dalam artian tidak ada embel-embel gitu. Banyak kan di luar itu ya yang banyak memberikan. Contohnya kita donor di luar mungkin di Jogja atau nah seperti itulah contohnya gitu kan. Kalau di Jogja kenapa katanya bingkisannya banyak? Sukabumi memang ngirit, Bray. Kalau di Jogja, terus kalau di Inti di sini katanya dapat sembako. Iya. Itu memang ada pihak ketiga yang mensupport sponsor. Nah, apakah PMI juga tidak mencari sponsor gitu? Memang belum ada jembatannya, mungkin Bu Rika mau mensponsori gitu kan. Memang belum sampai ke sana. Waduh, biro. Ya. Nah, gini terkait itu ya.
karena memang betul perbedaannya. Orang kenapa berbondong-bondong pada saat mau mendonorkan itu di event-event tertentu. Contoh yang di Odeon. Kalau enggak ya di Odeon udah suka banyak juga ya. Inti ya namanya. Itu kan saya pernah tuh ikut satu kali. Masih rame-rame, kebetulan saya belum donor kan. Saya nyoba ke situ. Wih, pas pulang dapat beras, dapat sembako lah gitu. Nah, saya mikir kenapa kalau kita di PMI gak seheboh ini gitu loh. Ya souvenirnya gitu. Ininya karena gitu. itu memang dari panitia yang memang luar biasa mereka. Oke, gitu kan. ya. Ada Memang ada sponsor. Memang mereka punya event tersendiri dan memang sponsornya mungkin nggak kalian juga mungkin. Nah, saya kembali lagi ke PMI. Kenapa PMI nggak mencarikan sponsor gitu kan? Secara ini PMI ini sangat-sangat ya maaf ya, ya ujung tombaknya lah ibaratnya ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi ada dua sisi positif dan negatif mungkin. Saat kita memberikan reward besar ke pendonor itu ya memang akan menarik motivasi pendonor. Nah, itu maksudnya kan. Satu itu positif. Okay. Negatifnya, kalau terlalu besar reward kepada pendonor itu akan mengganggu keikhlasan si pendonor. Elah, ikhlas mah ini apa ini kali. Betul sih ya. Memang ikhlas nomor berapa, tapi itu jadi komparasi saat ini di Sukabumi ya. Mungkin ini enggak alibi ngeles kan? Enggak. Di Sukabumi pun seperti itu. Sekarang kenapa katanya jangankan di PMI dan di Odeon tadi ya. Yeah. Di Odeon dan mungkin di tempat-tempat lain, mungkin di mall atau di gereja. Kenapa di Odeon mah bisa banyak, katanya bingkisannya di sini nggak bisa. Jadi si pendonor itu bukan fokus ke dia menyumbang secara ikhlas untuk pasien, tapi lebih ke kepentingan ada sesuatu target yang dia inginkan. Memang satu sisi positifnya. Tapi kan investnya kan menguntungkan pihak PMI juga. Betul. Punya banyak darah sebanyak-banyaknya kan. Iya. Kenapa nggak lakukan itu gitu? Iya betul, tapi memang saat ini tadi sih belum ada yang menjebak tadi ke sana. Ngomong dong. Jujur aja kan tadi harus jujur. Kita bukan nggak mau ngasih banyak, tapi salah satu tadi positif negatif tadi. Positifnya memang tapi PMI membuka kan? Membuka pihak ketiga yang nggak berkolaborasi dengan di Suami kan banyak pabrik-pabrik. Kenapa nggak mencoba sounding ke pabrik-pabrik untuk concern di ini loh sisihin dong anggaran buat ini gitu. Kenapa nggak ada apakah nggak ada PR atau humas dari PM sendiri untuk ada fungsinya untuk memberikan sosialisasi? Ya, salah satunya mungkin itu tadi kita memang kekurangan SDM kita memang hanya fokus. Siap deh portal hadir. SDM kita memang khusus humas terutama ya mencari pendonor. Kadang-kadang sosialisasi terabaikan karena hanya satu orang itu kan humasnya. Tapi kan harus berbagi, saya sulit ngomong. Jadi gini loh. Apa-apa, jadi masukan juga. Iya benar, maksudnya gini loh, sayang lah karena kan ya kembali lagi ke kultur masyarakat, bukan mau mendiskriminasikan masyarakat Sukabumi khususnya ya, tapi lebih kepada itu tadi, kenapa enggak kita coba iming-iming aja dulu nih dengan hal-hal yang mereka suka gitu kan, ibaratnya gitu dong. Ibaratnya gini lah, kalau kita jual buka restoran baru, kita kasih harga dulu promo deh serendah-rendahnya, udah kita ada di ini makan kita tinggal kan gitu. Kenapa nggak pakai strategi itu gitu dari PMI sendiri? Yang pertama tadi ini akan panjang memang kalau pembahasannya. Ada memang aturan yang mengatur porsi setiap anggaran yang kita keluarkan gitu. Jadi tadi saya highlight yang tadi Ibu jualan darah gitu kan. Mumpung saya lagi di podcast juga mungkin saya ingin meluruskan terkait tadi PMI jualan darah. Di PMI itu memang ada yang namanya biaya pengganti pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan darah. Bukan jualan darah, tapi biaya pengganti pengolahan darah. Yang sudah steril itu kan yang tadi maksudnya ya. Betul, biaya pengganti. Makanya ada pertanyaan, kenapa saat mendonorkan darah gratis, tapi saat kita membutuhkan darah kita bayar. Harus kita mengeluarkan biaya. Nah, biaya ini memang bukan untuk si darahnya. Darah itu tidak bisa diperjualbelikan, gitu kan. Organ tubuh itu nggak bisa diperjualbelikan. Tapi di situ ada instrumen biaya pengganti pengolahan darah. Yang which is hari ini tuh sudah di angka 490.000 per labu. 490 per labu. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat juga mungkin biaya apa sih ini gitu kan? Biaya coba apa bisa aja dijelaskan. Nah, sekalian mungkin di podcastnya Bu Rika. Jadi biaya ini yang pertama tadi saya disclaimer di awal, makanya ada disclaimer PM ini mandiri, tidak ada yang sub lah gitu. Bukan di bawah pemerintah. Yang kedua
BPPD atau biaya pengganti pengolahan darah ini diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui SK Menteri Kesehatan. Ya, melalui SK, bukan PMI sendiri yang mengeluarkan ujuk-ujuk dia mematok biaya. Dan satu Indonesia itu sama 490. Kemudian diturunkan lagi ke SK Pengurus Pusat, harga 490. Kemudian diturunkan lagi SK Wali Kota. Jadi bukan semata-mata PMI tiba-tiba memunculkan angka gitu 490 gitu kan. Ini sudah ada 3 legal standing yang melindungi biaya pengolahan darah ini, biaya pengganti pengolahan darah ini. Nah, untuk apa biaya pengganti pengolahan darah ini gitu kan? Yang pertama tadi alat kesehatan. Alat kesehatan untuk pengecekan dari HB dari awal ya, awal semuanya itu kan, alat kesehatan itu kan luar biasa. Itu semuanya impor, enggak jarang itu yang produk lokal dari Jepang, dari India, dari Eropa. Kemudian yang kedua ada instrumen jasa. Jasa kita menggunakan profesional yang memang spesifik ya, dia di bidangnya. Seperti perawat, seperti saya tadi kan dari teknisi pelayanan darah. Betul. Mereka profesional, kita harus bayar. Ibu juga nggak mungkin kan? Ini dari mana saya mah misalkan hanya relawan yang gak jelas mungkin ya, yang gak jelas pendidikannya kan, ibu juga mungkin nggak meragukan. Masyarakat nggak akan percaya gitu. Jadi harus profesional. Jasa itu untuk membayar profesional. Kemudian biaya operasional, listrik, kemudian kendaraan gitu kan, instrumen tersebut. Kemudian tadi biaya penyimpanan darah. Darah itu bukan kayak nyimpan motor atau barang mati. Darah itu benda hidup. Sel itu selama di dalam kantong darah itu hidup mereka tuh. Mereka tuh hidup di tempat, di suhu yang mereka inginkan gitu. Itu harus ada penyimpanan yang khusus, namanya blood bank gitu. Di PMI sudah ada? Ada blood bank. Dan juga misalkan ada yang dibekukan harus khusus juga. Jadi memang ini yang memunculkan angka-angka tadi. Ya. Jadi di masyarakat kadang-kadang ini kok saya donor gitu kan gratis, tapi karena mereka berpikir bahwa PMI udah pemerintah, punya pemerintah itu. Betul. Kemudian PMI dianggapnya mematok harga. Itu mindset. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena mungkin pengetahuan, knowledge-nya nggak sampai ke masyarakat gitu kan. Kemudian si BPPD ini hanya untuk yang memang misalkan kita membutuhkan darah, itu masih ada solusi alternatif sebetulnya biar tidak mengeluarkan biaya dengan mekanisme BPJS Kesehatan. Setiap pengguna BPJS Kesehatan, kemudian tadi mungkin kemarin saya tonton di podcastnya dengan thalassemia juga, yang thalassemia membutuhkan berapa kantong itu di cover oleh BPJS. Iya benar. Jadi tidak ada alasan mungkin sekarang masyarakat untuk membayar biaya pengolahan darah. Ada solusi lain. Solusinya ya ikut BPJS. Berapapun akan diklaim oleh BPJS ya di rumah sakit itu. Jadi masyarakat selama ini seperti yang kemarin mungkin sedikit ramai juga gitu kan, PMI menjual darah atau PMI atau rumah sakit istilahnya komersial gitu kan tentang darah ini. Jadi memang alasan-alasan tadi gitu kan yang memunculkan biaya. Dan tadi solusinya memang ada di masyarakat sendiri, harus memiliki tadi BPJS Kesehatan apabila tidak ingin dikenai biaya pengganti pengolahan darah. Bukan untuk darahnya, tapi untuk biaya pengganti pengolahan darah. Tadi kan sudah disampaikan ada biaya untuk pemeriksaan sifilis, HIV, hepatitis B, hepatitis C. Silakan aja dicoba itu. Emang itu nggak pakai alat? Nggak pakai alat. Coba aja Anda cek hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV ke lab atau ke rumah sakit, itu biayanya cukup besar. Iya benar. Nah, untuk satu penyakit aja. Nah, gitu kan. Ada lagi solusi. Kalau mungkin keluarganya butuh darah, ingin gratis, solusinya mungkin mengimpor sendiri kantong darah dari Jepang, kemudian memeriksa sendiri ke laboratorium tadi. Itu mah jauh lebih mewah jadinya. Nah, jadinya kan lebih ribet gitu kan. Jadinya ada biaya pengganti pengolahan darah. Tapi untuk birokrasi permintaan darah dari luar ke PMI sebenarnya seberapa sulit sih? Nggak sulit. Kalau rumah sakit yang sudah ada bank darah itu semuanya si pasien itu tinggal duduk diam. Kalau butuh darah misalkan perawat yang istilahnya ngamprak ke bank darah, nanti bank darah meriksa, kemudian dibawa lagi ke ruangan gitu.
sebetulnya keluarga itu sudah dipermudah dengan adanya bank darah. Kalau misalnya di rumah sakit misalnya belum ada yang mempunyai bank darah, itu seperti apa? Memang ini selalu kita edukasi juga rumah sakit karena bank darah ini memudahkan ya. Solusi sementara itu harus ada kurir, tetap kurir yang datang ke PMI. Beberapa rumah sakit sudah menerapkan. Jangan sampai pasien yang memang tidak tahu menahu pick up darah dari PMI ke dengan begitu saja tanpa ada sterilisasi segala macamnya, gitu. keamanan. Jadi solusinya memang tadi bank darah kalau memang ingin darah yang kita transfusikan kualitasnya tetap baik. Pak, himbauan apa sih? Ya Bapak kan mewakili istilahnya menjadi bagian dari PMI ya, kedudukan Bapak di PMI kan gitu. Himbauan apa sih untuk masyarakat, the viewers the Portawi khususnya nih ya, dan seluruh ini kita ditonton oleh seluruh dunia loh. Bukan hanya skupnya Sukabumi saja gitu loh, Indonesia saja. Apa sih himbauan Bapak untuk untuk masyarakat di luar sana tentang donor darah? Silahkan Bapak. Oke, pertama mungkin saya ucapkan mewakili PMI Kota Sukabumi, terima kasih kepada pendonor yang sudah rutin menyumbangkan darahnya. Sama-sama, saya ya mewakili. Termasuk juga beliau yang bukan sembarang beliau, luar biasa sekali. Karena memang tadi sudah disampaikan benefitnya itu bukan hanya untuk pasien, tapi benefit untuk diri kita sendiri juga lebih besar. Yang keduanya, ini sesuai dengan arahan Ketua PMI, Ketua Palang Merah Indonesia, Bapak JK, mari kita jadikan donor darah ini sebagai lifestyle, gaya hidup sehat masyarakat, gitu kan. Gaya hidup sehat orang Indonesia yang memang mungkin ya kita ini kekeluargaan lah, gitu kan. Sampai sekarang kan belum ada yang namanya barang substitusi untuk pasien yang kekurangan darah. Belum ada darah yang istilahnya dicelup atau di ekstrak gitu kan, belum ada. Tapi darah itu tetap harus dari manusia ke manusia. Mungkin itu juga salah satu jalan Tuhan ya, untuk manusia itu membantu ya, membantu saling bantu lah, bermanfaat untuk orang lain. Dan mungkin yang terakhir, 2,5% harta kita ini adalah milik orang lain. Siapa tahu 2,5% darah kita juga ada darah orang lain. Karena darah merupakan harta yang paling berharga. Iya, makanya saya selalu ini Pak, donor darah itu di setiap Jumat, jadi Jumat sedekah saya nggak lewat materi. Iya, tidak hanya materi, kan sedekah itu senyuman, termasuk ya itu tadi darah kita. Pak, aduh, banyak banget. Saya tuh ngobrol kalau nggak di gitu sampai panjang Pak. Pak, kata-kata bijak dong hari ini. Sebelum kata-kata bijak, ada lagi nggak yang ingin sampaikan untuk masyarakat khususnya di luar sana? Iya, masyarakat. Untuk donor darah ya, khususnya donor darah nih. Untuk donor darah dan mungkin pada umumnya ya untuk PMI mungkin ya PMI. Jadi stigma masyarakat terhadap PMI ya mari kita luruskan sama-sama gitu kan. PMI itu tidak pernah ada istilahnya tadi jualan darah, transaksi jual darah, karena kita juga dikontrol Menkes, kemudian kita apalagi sudah terakreditasi, dari mulai keuangan kita transparan, legal standing kita sudah ada gitu kan, izin operasional juga kita punya gitu. Jadi tidak ada istilahnya kita menjual darah. Mekanismenya tadi sudah kita sampaikan bahwa itu biaya pengganti pengolahan darah, dan solusinya saat kita membutuhkan darah ya dengan BPJS pemerintah saat ini membantunya, tidak secara langsung ke PMI ya menggratiskan. Ya, yang keduanya mungkin tadi himbauan ya. Iya, tadi udah himbauan, sekarang ini terakhir aja silakan apa bisa pakai terkait donor. Terakhir lebih ke woro-woro ngajak. Woro-woro untuk masyarakat jadi nggak usah takut dengan jarum gitu loh, pasti seneng banget. Nggak usah takut, karena kita itu kayak lewat kuburan loh. Lewat kuburan itu kalau belum lewat orang itu kan masih ngeri. Tapi kalau udah Burika juga awal takut. Tapi kalau udah itu ternyata tenang, tidak seseram yang dibayangkan. Nah, lebih seram kehidupan, lebih seram bukan hidup. Lebih seram mantan gitu. Ngomong mantan Bu, aman Bu. Ya itu sih kalau dari PMI ya marilah kita support gitu kan. Karena kebutuhan darah ini tadi saya sudah sampaikan bahwa
kebutuhan darah ini tanggung jawab Kita bersama bersama, betul. ya, Setuju. pemerintah, masyarakat, dan juga Dan katanya ada terakhir program wali kota ya, yang apa tuh? nah ada kan? instruksi juga dari wali kota bahwa SKPD dan juga perbankan dan juga komunitas itu Wajib untuk mendonorkan Wajib darah. untuk Ini mendonorkan darahnya. satu Iya. apa Terobosan, terobosan luar biasa dari pemerintahan yang baru. Jadi mewajibkan SKPD, sudah ada surat edarannya, Iya. itu bisa jadi. Itu progresnya sudah ada belum? Baru bulan ini kita running, Oke, ya kita running siap. bulan ini ya Oke. dibantu saja mungkin. Oke, sukses untuk masyarakat. programnya. Nanti saya colek-colek deh kepala dinas. Ya. Bapak-bapak gitu. Sudah ada suratnya Oke. juga sudah Oke. terbit. Ya. Kita tinggal sosialisasi. Ya, berarti kalau surat sudah terbit, berarti tinggal instruksinya kita tinggal dijalankan, gitu Jalankan. kan? Laksanakan atau tidak? Karena ada laporannya loh. Berarti laporan si A kontrolnya gitu. Nanti kena ini dong, keren Pak, kinerja atau kondito? Enggak ya, lebih kepada ini ya, itu tadi ya, 2,5% adalah pahala untuk kita, bener nggak? Pahala untuk kita, disuruhnya untuk oh ya kan, bener kan? Karena nggak bisa dipaksa sih kalau udah harus pokoknya harus, karena saya udah merasakan enak kok, enak Pak, bener. Iya. Disuntik itu enak. Ya disedonor itu enak, awalnya sakit tapi enak hasilnya gitu loh. Kata-kata bijak sore hari ini di Sabtu, Jumat ya kita ya? Jumat. Oh di Jumat berkah, silahkan. kata bijak. Aduh. Apa aja boleh, mau itu untuk siapa boleh, tapi nggak untuk mantan ya. Bu, cheese. Ayo kata-kata bijak. Kata-kata bijaknya, mari kita donor darah di Jumat berkah. Cakep. Itu sama simpel tapi dalam. Oke Pak, tapi terima kasih banyak. Saya juga terima kasih Oke, sudah difasilitasi. sama-sama. Mungkin ada part 2-nya nantinya. Oh iya dong, kalau ada part 2, part 3, part 4. Dan ditunggu donor lagi Bu. Siap. Dengan timnya ini. Oh iya, kalau The Kota mau wajib, nanti nggak wajib contreng. Pak Davis, terima kasih banyak ya sudah hadir di podcast The Kota. Semoga membawa manfaat untuk viewers The Kota khususnya. Salam